Saya akan bercerita tentang situasi pilkada yang tidak lama lagi kita akan memilih. Di tanggal 27 November 2024, kita akan memilih calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan siapa. Saya mau sampaikan berbagi kepada masyarakat, saudara pemirsa, dan lebih khusus simpatisan nomor 1. Saya ditemani oleh sebuah profil dari Dr. Alus Johannes Gipse untuk mengantarkan saya bercerita tentang apa sih yang menjadi kerinduan dan yang menjadi penting untuk saudara pemirsa masyarakat Provinsi Papua Selatan. Saudara, kenapa kita ragu dengan nomor 1? Tidak perlu ragu. Saudara pemirsa bisa saksikan toh dinamika politik pada saat debat ke debat. Nomor mana-mana yang saling serang menyerang. Kamu sudah tahu tuh, kalau orang saling menyerang itu ada sesuatu. Jadi, mari satukan pendapat kalian, pikiran kalian, kita pastikan memilih nomor 1. Terus saya mau kasih tahu saudara, kita tahu pembangunan selama ini seperti apa. Jalan-jalan hancur pada saat situasi politik, secepatnya jadi. Dan itu menjadi promosi. Saya mau bilang saudara, kalau kita sudah menderita sejak mulai duduk dan akhir, dan kita ambil itu akhirnya, kita mau ambil awal dan tengahnya. Betul toh? Seperti itu saudara. Lalu ada beberapa hal yang sudah macet, terus kita harus bertahan lagi. Berapa hal yang kita tidak merasa puas, terus kita harus bertahan lagi. Sama aja. Nomor 1 pilihan kalian, karena nomor 1 ada Bapak John Gipse di situ. Dia akan perhatikan semua. Bapak John akan dampingi Bapak Darius Gipse dan Bapak Yusuf Yalo. Beliau akan dampingi mereka selama kepemimpinannya. Dan komunikasi antara negara itu sudah jelas. Saya hadir lagi, saya mau sampaikan. Hari ini kita sudah lihat di medsos, sudah ada wacana dan antara serang menyerang. Masyarakat kan bisa lihat siapa yang menyerang dan siapa yang membalas. Sudah sangat jelas. Dan siapa-siapa nomor mana yang tenang, santai, tidak terlalu tanggapi, tetapi punya komitmen untuk masyarakat kecil dan masyarakat menengah. Saya pikir masyarakat hari ini harus berpikir seperti itu. Saya berbagi dalam situasi pengamatan saya. Hari ini orang berbicara Dr. Alus Johannes Gipse cuma. Tapi menurut pengamatan saya, ada orang-orang yang melakukan tetapi nama-namanya tidak kelihatan. Yang melakukan yang sebenarnya itu siapa? Yang mereka antusias penerbangan dengan helikopter putar-putar seputar Wanam dan sekitarnya itu siapa? Masyarakat bisa lihat. Dan siapa yang kasih jadi peta itu? Saya mau bilang saudara pemirsa, itu sebuah cerita yang saya cuma membuka saja. Memang benar kita tahu ini program negara hari ini. Tetapi program negara datang itu siapa yang menjemput itu pertama. Dan siapa yang memimpin pada saat itu. Kan masyarakat bisa tahu di situ. Secara logika sederhana sih kita pikir seperti itu. Dan hari ini saya mau kasih tahu, saudara pemirsa, pelayanan Dr. Alus Johannes Gipse di kediaman saudara pemirsa bisa lihat. Beliau tidak pernah memandang siapa saja. Mau anak kecil, orang besar, orang tua, mau Nusantara, beliau tetap melayani dengan kasih. Saya mau bilang masyarakat Selatan Papua, memilih orang itu yang punya hati. Jangan dia berbicara dan kemudian dia akan menghindar. Dan itu banyak sekali saudara. Tetapi Dr. Alus Johannes Gipse melayani dengan hati. Di rumah, di pinggiran jalan, di airport, di mana-mana saja beliau tetap melayani kalau pada saat itu. Dan hari ini saya mau bilang saudara pemirsa, tanggal 27 November saudara pemirsa, titipan Dr. Alus Johannes Gipse, adik kandungnya,
Darius Giwilon Gepse ditemani oleh Yusuf Jalo. Kamu yang seputar Awi dan Dovendi, kamu sudah tahu toh Bapak Yusuf berbuat apa untuk kalian. Pasti orang yang berbicara hari ini karena dia tidak mendapatkan kesempatan dan hari ini dia menjadi orang yang mencoba menghalaukan itu. Tapi saya mau bilang, kalian ingat dari perbuatan, pembicaraan dan perbuatan yang pernah mereka lakukan. Yusak Yalua pernah melakukan apa di Bovendigul pada saat memimpin. Di Merauke, Dr. Yohanes Gluba Gepse pernah melakukan apa untuk kalian yang ada di Merauke dan Papua Selatan. Sampai dengan hari ini beliau tetap melayani dengan kasih. Saudara pemirsa bisa lihat ini kediaman. Masyarakat datang meminta bantuan. Bahkan mereka tidur, mereka makan, mereka santai semua di sini dengan baik. Saya berharap saudara pemirsa memilih orang itu seperti ini. Seperti Dr. Yohanes Gluba Gepse. Maka Dr. Yohanes Gluba Gepse sekarang menitipkan adik kandungnya untuk melanjutkan karirnya. Satu hal lagi yang saya mau bilang, masyarakat Provinsi Papua Selatan, sebagai ucapan terima kasih penghargaan kita kepada tokoh pejuang kita, kenapa kita tidak sepakat dan memilih nomor urut 1? Karena itu titipan Dr. Yohanes Gluba Gepse, karena beliau perjuangkan provinsi ini. Kenapa hari ini kita harus lihat, kita harus berhadapan dengan berapa calon? Tapi saya mau pesan, pertarungan harga diri, komitmen Dr. Yohanes Gluba Gepse hadirkan provinsi ini. Sudah jadi, baru mulai cerita, mulai bercabang-cabang. Semua orang bisa berbicara cerdas, bisa bicara, tapi yang bisa melakukan siapa? Siapa yang berani dan siapa yang bisa melakukan itu? Sehingga saya sampaikan kepada masyarakat Selatan Papua, memilih nomor urut 1 karena tokoh perjuangan penggagas Dr. Yohanes Gluba Gepse, adik kandungnya maju sebagai gubernur. Kalian tidak akan pernah ragu dan menyesal. Pasti pelayanan seperti apa yang dilakukan oleh Dr. Yohanes Gluba Gepse. Saya berharap untuk masyarakat Provinsi Papua Selatan, sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan kebaikan itu kita balas dengan hari ini. Kita coblos nomor urut 1 karena itu titipan Dr. Yohanes Gluba Gepse. Beliau menghadirkan Kabupaten Pemakaran bersama teman-teman dan beliau memperjuangkan sampai hadirlah Provinsi Papua Selatan. Provinsi ini sudah jadi dan semua orang mulai bercerita dengan masing-masing punya cara dan masing-masing. Tetapi pada saat perjuangan selama 20 tahun, Dr. Yohanes Gluba Gepse berjuang mati-matian, melewati semua rintangan. Terus hari ini kalau kita tidak membalas kebaikan itu dengan baik, dengan sekarang beliau menitipkan adik kandungnya, Darius Giwilon Gepse, maju sebagai gubernur Provinsi Papua Selatan. Saya berharap saudara pemirsa, masyarakat Provinsi Papua Selatan, mari kita mengenang, menghargai sebuah perjuangan, proses dan sebuah sejarah. Kita membalas dengan kasih. Karena beliau berbuat dengan kasih, maka kita membalas dengan kasih. Kita menjaga sebuah nama baik, nama perjuangan ini. Kita tidak bisa membalas dengan semua apa yang beliau membuat, beliau perjuangkan. Kita cuma bisa membalas dengan kasih. Apa yang beliau menyampaikan, kita berbuat dengan kasih. Saya berharap, saudara pemirsa, opini di mana-mana orang katakan bahwa Dr. Yohanes Gluba Gepse seperti apa, tapi fakta menyatakan hari ini, saudara-saudara bisa lihat di kediaman tetap berani. Tidak perlu kita ragu. Darius Giwilon Gepse dan Yusuf Jalua masih garis keturunan 1. Keturunan yang secara sah, nikah secara sah, proses secara adat secara sah, garis keturunannya jelas. Saya berharap apa yang saya sampaikan saudara pemirsa menyimak dengan baik dan kita memastikan pilihan kita dengan ucapan terima kasih. Dr. Yohanes Gluba Gepse, kau sudah mendatangkan provinsi kebanggaan kita, yaitu Provinsi Papua Selatan. Dengan hati yang bangga dan senang, kita mempersembahkan kasih sayang kepada beliau. Dengan adik kandungnya, kita menyoblos
kita coblos nomor urut 1. Oke, sekarang sudah pemirsa bisa lihat nomor urut lain sudah kampanye terbuka, kampanye akbar. Tetapi nomor urut 1 tidak melakukan kampanye akbar. Nomor urut 1 mempunyai harapan besar untuk masyarakat. Tidak memilih senang-senang, tapi bagaimana punya beban motivasi berpikir tentang masyarakat kecil. Saya berharap saudara pemirsa, masyarakat, penggemar Johannes Kuba Gepse dan yang baru datang, kalian harus tahu bahwa Dr. Johannes Kuba Gepse seperti apa. Kalau besok saudara pemirsa, kalian memilih nomor urut lain, saya mau bilang dari sekarang, jangan kalian menyesal kemudian kalau tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Kalau nomor urut 1 sudah sangat jelas, sudah sangat jelas. Prinsip, komitmen, dan mempunyai hati. Itu penting sekali, saudara. Dan ada situasi bahasa yang beredar lagi bahwa ketika calon nomor urut lain terpilih menjadi gubernur Provinsi Papua Selatan, terlepas dari nomor urut 1, saudara, ada bahasa yang menyatakan, paham, kalian yang menyebutkan kami anak-anak pernakan, mau Nusantara maupun asli maupun kelahiran, yang biasa menyebutkan anak-anak pernakan, ketika kami duduk, kami akan taruh kalian garis palang merah. Kami tidak akan mengakomodir kamu. Ini bahasa sudah beredar, saudara. Saya tidak tahu nomor berapa yang katakan ini. Informasi ini sudah beredar di kalangan masyarakat. Ketika kami jadi, kalian yang menyebutkan kami anak-anak pernakan, kalian tidak akan pernah mendapatkan posisi. Dan langsung ditaruh cap atau ditaruh silap. Saudara, masyarakat Provinsi Papua Selatan, kalau sudah seperti begini, bagaimana kalau kita mau maju? Yang seharusnya, mari. Situasi politik kita bertarung, siapa yang menang, siapa yang kalah itu dinamika. Harusnya. Kenapa bahasa-bahasa ini lagi melenceng ke masyarakat? Seharusnya tidak usah, seharusnya tidak boleh. Masyarakat, kalian bersenang. Kalau tidak sesuai dengan harapan kalian, jangan kamu menyesal kemudian. Hari ini orang berteriak bahwa Dr. Johannes Kuba Gepse menjual tanah. Saya mau bilang di sini, Dr. Johannes Kuba Gepse maju kena mundur kena serba salah. Kenapa saya katakan itu? Karena ini program negara hari ini. Ini program negara, dan pada saat itu siapa yang memimpin? Pemimpin siapa? Sehingga kehadiran perusahaan. Ini saudara pemirsa harus cermati baik-baik. Ketika mereka punya nama tidak nampak di permukaan, saat ini yang nampak Dr. Johannes Kuba Gepse. Tetapi saya mau bilang, Dr. Johannes Kuba Gepse hadir di sini untuk menyatakan bahwa tanah ini milik masyarakat adat. Silakan negara kelola, tapi negara menjamin hidup dan kehidupan masyarakat setempat, masyarakat adat setempat. Ini komitmen dari Dr. Johannes Kuba Gepse sudah menyampaikan kepada investasi. Sudah jelas. Pada saat beliau turun, karena ini sudah program negara. Bagaimana beliau mau melarang negara? Hari ini program negara masuk. Karena lain yang sudah melakukan kesepakatan, maka ini yang terjadi. Jadi sudah pemirsa, saya mau bilang bahwa oke, itu masing-masing punya hak, masing-masing punya penilaian, tapi saya perlu sampaikan di sini bahwa tanah yang sementara investasi yang lagi berjalan di Wanang sana, beliau tidak menjual tempatnya. Saya mau kasih tahu itu karena saya satu orang yang
mendengarkan beliau katakan bahwa tanah itu tidak dijual. Tetapi yang melakukan itu pertama itu ada orang-orang. Mereka yang melakukan pertama sekali. Beliau hari ini berdiri di tengah-tengah untuk menjadi jembatan. Untuk komunikasinya baik, masyarakat juga mendapatkan, pemerintah juga dapatkan, negara pun juga dapatkan seperti apa. Beliau di tengah. Jadi saya berharap untuk para kita yang anak-anak selatan, para intelektual, mari kita dekatkan diri dengan Bapak Dr. Andus Yohanes Glubagebse, kita tanyakan apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa ikut. Saya pikir ini hal yang paling penting sekali, sehingga petunjuk dari Bapak John seperti apa. Kita bisa melakukan yang terbaik. Karena ini sudah terlanjur. Sudah terlanjur kalau kita tinggal bicara dan bicara, ini sudah terlanjur. Mari kita datang, kita rapat dengan Bapak Yohanes Glubagebse, kita tanya, kita memberikan masukan seperti apa program ini dilakukan. Dan ini yang menjadi aktor masyarakat tidak mau, sebagian orang tidak mau memilih Bapak Darius Gemilon Gebse karena hal ini. Tapi saya mau kasih tahu, jangan sampai kita salah paham. Hal ini jelas-jelas situasinya lain. Lain karena ada berapa orang sekali yang melakukan. Saat itu, berapa orang sekali yang melakukan hal ini. Sehingga saya berharap masyarakat jangan menyesal ketika kamu salah memilih besok di tanggal 27 November. Kalian salah memilih maka akan lebih kamu rasakan. Saya berharap saudara pemirsa masyarakat Provinsi Papua Selatan, titipan Dr. Andus Yohanes Glubagebse, beliau sudah berbuat dari kabupaten, kota sampai ke pelosok selatan Papua sudah jelas dan bukti-buktinya bercerita dari kampung hingga kota. Kenapa niat tulus hati yang paling besar sekali beliau berbuat. Hari ini kenapa kita tidak bisa membalas dengan ucapan terima kasih memilih adik kandungnya nomor urut 1 Darius Gemilon Gebse menjadi gubernur pertama Provinsi Papua Selatan sebagai ucapan terima kasih karena kakaknya berjuang hingga hadirnya kabupaten, kota, dan provinsi. Kenapa kita harus balas yang itu? Seharusnya ini yang kita lakukan. Hari ini orang boleh berbicara bahwa saya akan berbuat seperti ini. Percaya dan tidak percaya, selama 5 tahun mereka tidak akan. Ketika jadi, tidak akan terlaksana perjanjian-perjanjian itu. Percaya dan tidak percaya. Saya mau katakan itu. Dr. Andus Yohanes Glubagebse sudah berbukti. Seluruh Indonesia, bupati satu-satunya punya keberanian dan membeli pesawat dan kapal. Dan memperjuangkan provinsi hadir. Terus masyarakat. Kita protes terus, apakah kita berani seperti itu? Kita bisa. Saya mau bilang, saudara pemirsa, kita harus belajar banyak dari Dr. Andus Yohanes Glubagebse. Oke lah, ada hal-hal yang memang tidak sesuai dan ada hal-hal yang paling mendasar sekali kita harus belajar. Saya seorang jurnalis dan saya merasa hal ini penting untuk saya menyuarakan. Secara jurnalis saya sampaikan secara transparan. Apa niat-niat besar? Saya mau katakan hari ini, situasi politik hari ini mulai satu kasih jatuh satu singgung satu. Tapi tidak pernah ada yang berdiri seperti Dr. Andus Yohanes Glubagebse berbuat seperti hari ini. Terus masyarakat kamu harus akui siapa. Kita lihat dari perbuatan baru kita memilih orang. Jangan kita lihat dari baru muncul lalu dengan kata-kata bagus, kata-kata manis. Lalu kita semua harus datang. Segala sesuatu dilihat dari pembuktian. Pembuktian bukan di depan-depan mata. Pembuktian bukan saatnya baru sudah waktunya lalu bikin bukti. Bukan. Sebelumnya harus dibuat pembuktian. Jangan sudah dekat-dekat situasi politik lalu mulai hampur proyek di mana-mana, bangun di mana-mana, targetnya untuk menjual. Tapi saya mau kasih tahu saudara pemirsa, Dr. Andus Yohanes Glubagebse berbuat hal itu dari jauh-jauh hari. Masyarakat menikmati.
tinggal petik hasilnya. Itu yang kita harus berbuat. Hari ini masyarakat kalau memilih salah, saya mau bilang, kamu akan tinggal seperti itu. Kalau kamu memilih nomor 1, karena nomor 1 ini dekat sekali dengan RI1, saya mau bilang. Nomor 1 dekat dengan RI1. Komunikasinya pasti jelas. Masyarakat pasti menikmati hal ini. Hari ini saya katakan, nomor 1 dekat dengan RI1. Komunikasinya sudah pasti jelas. Kamu tidak akan rugi masyarakat, para pemirsa Selatan Papua. Saya katakan ini karena saya selalu bersama Dr. Anufion sebagai saya mendengarkan hal-hal baik yang dilakukan. Maka saya katakan bahwa ketika kalian coblos nomor urut 1, kamu tidak pernah rasa rugi. Sehingga saya berharap untuk masyarakat, para pemirsa Provinsi Papua Selatan, nomor 1 itu pilihan kalian. Kalian harus cermati baik-baik kebaikan dari Dr. Anufion sebagai yang dititip Bapak Darius Dibilan Gepsi dan Yusuf Jallo. Karena mereka dua akan didampingi oleh Dr. Anufion sebagai Gepsi. Jadi masyarakat tidak perlu ragu. Mari satukan hati, satukan pendapat. Kita pastikan untuk memenangkan nomor urut 1. Saya Urbano Sati Kiap Jolomen akan kembali di step